Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan SR. Di sini saya ingin memberikan sebuah tutorial cara pembuatan akuarium menggunakan bahan dari paralon bekas yang saya temukan di kotak sampah. Buat teman-teman yang penasaran gimana proses pembuatannya, simak video ini sampai habis. Check it out. Ceritanya di sini saya lagi ngorek-ngorek sampah, guys. Jadi saya sadar di sini ada sebuah paralon yang hampir saja saya buang. Dan sini saya ambil dan saya akan membuat kerajinan tangan akuarium bekas yang seperti di awal video tadi. Oke, pertama kita akan menyiapkan dulu kertasnya. Di sini kertas kaku seperti kertas kalender, itu kan agak kaku, guys. Jadi fungsinya ini hanya untuk dijadikan penggaris saja untuk meratakan bagian paralonnya. Jadi kita tekuk dan kita coret-coret bagian paralonnya, lalu kemudian kita akan merapikan bagian paralonnya seperti ini menggunakan gerinda ya. Kita rapikan bagian kiri dan kanannya. Kita rapikan terlebih dahulu dan kemudian kita amplas menggunakan amplas ukuran 230 yang agak halus sedikit ya, guys. Kita betul-betul ratakan, jangan sampai tidak rata, karena kalau misalkan tidak rata nanti ketika kita lem di bagian akriliknya pasti dia akan bocor, guys. Oke, kemudian saya akan meratakan kembali menggunakan papan amplas. Jadi ada ACP atau papan biasa, saya kasih amplas kemudian saya ratakan seperti ini biar permukaannya semakin rata, guys. Kemudian di bagian dalamnya juga saya rapikan dulu menggunakan amplas 800 dan sementara hasilnya seperti ini. Oke, kemudian di bagian atasnya saya nanti akan kasih paralon. Ini juga paralon bekas ya, guys. Jadi saya coret-coret dulu menggunakan pena. Kemudian saya lubangi sebelum saya memotongnya menggunakan jigsaw. Oke, saya lubangi dulu, lalu saya akan motong lubangnya menggunakan jigsaw seperti ini. Dan saya menggunakan mata yang paling halus, guys. Nggak tahu ukuran berapa, yang jelas itu mata yang paling halus. Oke. Setelah berlubang, kita masukkan saja bagian paralon bekasnya tadi. Ini semuanya dari bahan bekas ya, guys. Kita setting-setting sampai benar-benar lurus ya. Kemudian saya akan kasih lem setan di sini biar semakin kencang, guys. Setelah itu, saya kasih tepung terigu sisa goreng pisang istri saya semalam. Jadi saya kali ini nggak menggunakan kopi untuk media pengeleman, tapi menggunakan tepung terigu yang saya campur dengan menggunakan lem setan, guys. Kemudian di sini saya ada ACP. Saya menggunakan ACP saja ya karena akriliknya tidak cukup. Jadi bagian belakangnya saya kasih ACP dan saya lem menggunakan lem setan. Kemudian saya keringkan. Di sini saya kasihnya tebal-tebal ya, betul-betul tebal lemnya. Jadi kalau nggak kita keringkan lama sekali proses pengeringannya. Kemudian saya rapikan di bagian ACP nya menggunakan gerinda seperti ini caranya ya. Kita gerinda-gerinda dan hati-hati jangan sampai kena bodi paralonnya supaya nanti tidak terlalu jelek, guys. Kemudian kita amplas lagi menggunakan amplas 230 seperti ini. Oke, bagian di belakang sudah selesai. Kita tes dulu menggunakan air. Kalau misalkan sudah aman, kita langsung proses ke tahap selanjutnya, yaitu penutupan akrilik bagian depan. Oke, sudah aman. Dan kita bersihkan sekali lagi bagian dalamnya, karena nanti kalau sudah kita tutup, ya tentu saja susah, kita nggak bisa bersihkan menggunakan amplas seperti ini. Oke, kita amplas-amplas bagian bodinya biar putih bersih ya. Oke, kemudian di sini saya menyiapkan akrilik bekas yang pokoknya bekas semua ya. Ini biasanya sudah nggak saya pakai lagi yang model-model kena cat kayak gini. Jadi saya cat menggunakan saya kupas kulitnya, dan karena di sini akrilik lama yang sudah nggak terpakai, di sini tentu saja banyak lemnya ya. Dan saya bersihkan menggunakan bensin atau pertalite ya. Kemudian setelah itu saya akan tempelkan seperti ini di bagian depan bodi paralonnya atau akuariumnya, seperti ini caranya. Oke, kita keringkan juga dan kita bisa mengulangi lemnya ya supaya betul-betul kuat dan tidak bocor. Kemudian kita akan potong seperti ini, sama prosesnya dengan yang tadi di bagian belakangnya.
kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita juga akan merapikan menggunakan amplas 230 dan selesai guys. Oke, kemudian di sini saya melapisi kertas di bagian belakangnya atau bawahnya, dan saya akan tuangkan air biar supaya kalau bocor nanti kelihatan. Dan ternyata aman, sehat walafiat guys. Oke, kemudian di sini saya akan bersihkan bodi paralon bagian luarnya, dan saya akan menggunakan amplas 800 yang saya amplaskan. Gimana sih ngomongnya guys? Maksudnya saya amplas bagian bodinya supaya halus ya sebelum kita cat. Oke, setelah itu kita cat guys menggunakan cat warna hitam metalik. Di sini saya menggunakan warna hitam metalik. Jadi kita cat, kita semprot-semprot, dan ini bagian dudukan akuariumnya. Sorry ya guys ya, buat teman-teman yang mendengarkan apa sih narasi Nexart, cara ngomongnya itu memang suka belepotan gitu. Tapi ya buat teman-teman yang mungkin tidak paham, kalian bisa langsung saja kirimkan komen kalian di bawah video ini nanti biar Nexart bisa jawab. Oke, dudukan akuarium mininya sudah selesai guys. Jadi simple aja seperti ini, kalian bisa akalin sendirilah, makanya tutorialnya nggak saya kasih tahu. Jadi suka-suka kalian, tapi bodi paralonnya atau bodi akuariumnya seperti ini. Setelah kering kemudian kita akan mengupas akriliknya dan hasilnya seperti ini. Untuk sementara kita tes dulu menggunakan air, apakah masih tetap sehat dan aman, dan ternyata ikannya sudah bisa masuk dan sehat walafiat. Oke, setelah itu kita akan merancang bagian pompa anginnya atau pompa air. Di sini saya menggunakan apa sih ya namanya ini ya, aerator ya, aerator akuarium. Fungsinya untuk gelembung, dan ternyata tidak fokus dan tumpah guys airnya. Oke, kita lubangi di belakang bagian akuariumnya. Fungsinya yaitu untuk memasukkan bagian selang aeratornya supaya tidak berserak di dalam akuariumnya guys. Jadi kita bor di bagian bawah akuariumnya, dan kemudian kita lemkan menggunakan lem setan. Jangan lupa untuk ditaburkan kopi bubuk di sini guys. Kita taburkan kopi bubuk dan kita tetesin lem kembali, dan pastikan betul-betul aman dan tidak bocor. Oke, kita tes dulu seperti ini, apakah bocor. Oke, kayaknya sehat, aman, dan walafiat. Dan kemudian kita di sini akan merancang bagian adaptornya. Saya taruh di bawah dudukan ini, dan nanti saya akan kasih lampu kecil-kecilan aja ya guys. Karena ini ya akuarium sekalian untuk lampu tidur, jadi saya akan rancang, dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini guys akuariumnya. Nah seperti ini. Untuk hiasan kalian bisa kasih sendiri ya. Oke, terima kasih buat yang menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya, dan salam Nexart.